Maka daripada itu jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia yang fana ini. Sebanyak apapun perhiasan dunia yang dimiliki oleh seseorang, maka tetap saja sedikit jika dibandingkan dengan kenikmatan yang oleh Allah disiapkan di akhirat nanti untuk orang-orang, untuk hambanya yang senantiasa bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Yang artinya, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-38. Maka yakinlah sekiranya perhiasan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, tentu saja sangat-sangat sedikit sekali. Jika perhiasan dunia itu dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, itu sangat-sangat sedikit sekali. Maka jika perhiasan dunia itu sangatlah kecil dan pasti akan punah, maka kenikmatan yang ada di sisi Allah itu kebalikannya, yaitu sangat banyak dan bahkan akan kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkannya untuk hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa kepadanya. Dan itulah lebih baik daripada perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-77. Qul mata'ud dunya qalilu wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Yang artinya, katakanlah kesenangan di dunia ini hanyalah sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Quran surah An-Nisa ayat ke-77. Maka setiap perhiasan yang ada di dunia ini adalah sangat kecil dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan dan siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Karena perhiasan dunia itu sifatnya hanyalah sementara, sifatnya hanyalah terbatas dan pasti akan punah, pasti akan hancur, pasti akan binasa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 96. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqi wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 96. Yakni karena setiap apapun yang diberikan pada manusia dari perhiasan dunia, apapun itu bentuknya, sebesar apapun itu, yakinilah suatu hari nanti itu pasti akan hilang. Pasti
pasti akan berpisah dengannya dan akan hilang setelah yang memiliki harta itu diwafatkan oleh Allah. Ketika orang yang memiliki harta itu diwafatkan oleh Allah, maka seketika itu perhiasan harta dunia yang dimilikinya pun akan berpisah darinya. Sedangkan kenikmatan yang disiapkan oleh Allah di akhirat nantinya, maka itu adalah sesuatu yang kekal dan akan terus menerus, tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah habis, dan itu akan kekal selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Afala ta'qilun. Artinya, dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan kehidupan duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Maka ini sudah sangat jelas sekali Allah menyatakan bahwa apapun yang kita miliki yang bentuknya adalah dunia, baik itu perhiasan, kekayaan, harta benda, perhiasan apapun yang kita miliki, suatu saat akan berpisah dengan kita, suatu saat akan habis, suatu saat akan punah, suatu saat akan berpisah dengan kita yang memilikinya. Ketika Allah sudah mentakdirkan kita untuk memisahkan jasad kita dengan ruh, ketika ruh sudah dicabut dari jasad seseorang, ketika sudah diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bertanda meninggalnya seseorang, maka seketika itu juga harta perhiasan dunia yang dimilikinya akan berpisah darinya. Akan suatu saat akan punah, suatu saat akan habis. Akan tetapi kenikmatan yang disiapkan oleh Allah di akhirat untuk hamba-hambanya yang senantiasa bertakwa ketika hidup di dunia ini, maka kenikmatan itu tidak akan pernah habis, maka kenikmatan itu tidak akan pernah punah, bahkan kenikmatan itu akan abadi selama-lamanya. Maka daripada itu, marilah dunia, perhiasan, harta yang kita miliki, mari kita genggam di tangan kita. Jangan kita masukkan ke dalam hati. Kita senantiasa berharap kita akan memperoleh kenikmatan yang disiapkan oleh Allah nantinya di akhirat bagi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, bagi hambanya yang senantiasa bertakwa ketika masih hidup di dunia ini. Mari kita manfaatkan harta kita yang dititipkan oleh Allah. Karena memang pada dasarnya harta, jabatan, apapun yang kita miliki di dunia ini pada hakikatnya adalah titipan dari Allah. Namanya titipan, suatu saat akan diambil alih kembali oleh orang yang menitipkan. Suatu saat harta yang kita miliki, harta yang saat ini menjadi milik kita yang merupakan titipan dari Allah, maka suatu saat akan diambil lagi oleh Allah. Karena harta itu hanya dititipkan kepada kita oleh Allah ketika kita masih hidup di dunia ini. Mari kita pergunakan harta kita yang dititipkan oleh Allah ini untuk senantiasa dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita gunakan harta yang kita miliki ini. Bagaimana caranya harta yang kita miliki ini dapat lebih mendekatkan lagi diri kita kepada Allah. Harta yang kita miliki ini bisa membuat diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau bisa seperti itu. Di dunia kita bersyukur harta yang kita miliki bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Harta yang kita miliki bisa untuk kita jadikan agar diri kita lebih bertakwa lagi kepada Allah. Dan orang yang bertakwa kata Allah di dunia, maka di akhirat nanti orang tersebut sudah disiapkan oleh Allah berupa kenikmatan yang tidak akan pernah habis, berupa kenikmatan yang tidak akan punah, berupa kenikmatan yang kekal selama-lamanya.